Bro, lu pernah nggak sih lagi asik scroll TikTok atau medsos, terus tiba-tiba lewat konten yang bilang gini, Indonesia tidak mungkin bisa berkembang, karena sejak zaman dahulu, sejak 400 tahun yang lalu, Indonesia memang sudah disetting untuk menjadi bodoh. Awalnya gue mikir, lebay banget nih orang. Tapi pas gue diem sebentar, gue mikir lagi, lah, emang iya tuh? Emang benar, dari dulu kita sudah disetting, didesain, dan di-coding hanya untuk jadi NPC non-playable character? Cuma jadi figuran di negara sendiri? Pertanyaan ini sebenarnya ngeri-ngeri sedap. Jawabannya bisa menjebak. Tapi mari kita bedah dengan satu pertanyaan simple tapi pedas. Apakah kebodohan masal ini murni salah penjajah Belanda yang dulu nggak ngasih kita sekolah? Atau jangan-jangan sebenarnya pemimpin negara inilah dari dulu sampai sekarang yang menyabotase sistem sedemikian rupa agar rakyatnya tetap bodoh? Karena logikanya, kalau rakyat pinter, susah diatur. Kalau rakyat kritis, pejabat nggak bisa tidur nyenyak. Jawaban ringkasnya, iya, memang ada unsur kesengajaan. Sengaja, terstruktur, dan masif agar rakyat Indonesia lambat dalam berbagai aspek. Tapi siapa dalangnya? Belanda atau bangsa sendiri? Siapkan kopi kalian, kita akan bedah sejarah kelam pendidikan Indonesia yang bikin kalian bilang, pantesan negara gue gini amat. Kita mulai dari akarnya dulu. Flashback ke zaman Company. Kalau dipikir secara logis, untuk apa penjajah Belanda memberikan pelajaran kepada rakyat Indonesia? Coba bayangin lu jadi gubernur jenderal Belanda. Lu punya jajahan yang kaya raya, rakyatnya nurut, tenaga kerjanya murah, terus lu kasih mereka sekolah tinggi-tinggi. Lu kasih mereka buku filsafat, buku hukum, buku politik. Ujung-ujungnya apa? Ya mereka bakal sadar. Terus demo, mogok kerja, bikin serikat buruh, terus minta merdeka, kan repot. Jadi solusi mereka simple. Udahlah, rakyat inlander cukup tahu cara nanam tebu, tahu cara nyari rempah, dan tahu cara hitung duit buat bayar pajak. Udah, selesai gitu aja. Tapi ada yang bilang, loh, kan ada politik etis, politik balas budi, kan Belanda bikin sekolah juga. Eits, tunggu dulu Ferguson. Jangan tertipu istilah manis buku sejarah SD. Memang benar Belanda bikin sekolah, tapi tujuannya bukan buat mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya adalah efisiensi bisnis. Saat itu industri perkebunan dan pabrik Belanda makin gede. Mereka butuh tenaga administrasi murah. Kalau mendatangkan orang Belanda asli buat jadi juru tulis di pabrik gula di pelosok Jawa, gajinya mahal banget bro. Mahal di ongkos. Makanya, mereka bikin sekolah untuk pribumi. Tujuannya cuma satu, mencetak kuli tinta. Sekolah diciptakan hanya agar lu bisa baca surat perintah, bisa ngisi formulir, dan bisa ngitung stok gudang. Bukan dididik jadi ilmuwan, bukan jadi insinyur, apalagi jadi pemimpin. Faktanya, stratifikasi sekolah zaman dulu itu kejam banget. Ada sekolah Ongkosiji, Hollandsch Inland School, buat anak priai, anak ningrat, anak orang kaya. Bahasanya Belanda, kurikulumnya Eropa. Ada sekolah Ongkoloro Folk School buat rakyat jelata. Sekolahnya cuma 3 tahun. Lu tahu diajarin apa? Cuma baca, tulis, hitung dasar. Yang penting lu nggak ditipu pas jual hasil bumi. Udah itu doang. Hasilnya? Di awal tahun 1900-an, angka melek huruf di Indonesia cuma sekitar 2% sampai 5%. Bayangin bro, 95% lebih penduduk Nusantara saat itu buta huruf. Gimana mau maju? Baca koran aja nggak bisa. Jadi kesimpulan segmen ini, selama 350 tahun, kita disering bodoh supaya mudah dieksploitasi. Mentalitas yang ditanamkan adalah mental bawahan, mental pegawai, bukan mental pencipta atau pemilik. Dan pertanyaannya, apakah mental itu sudah hilang sekarang? Atau cuma ganti seragam? Oke, Belanda udah minggat, Jepang udah pulang, kita udah merdeka 80 tahun lebih. Harusnya pinter dong, harusnya udah jadi macan Asia dong. Tapi kok, kalau lihat kolom komentar netizen, rasanya pengen elus dada. Kenapa hoax gampang banget nyebar? Kenapa literasi kita peringkat bawah melulu? Jawabannya menyakitkan. Karena sistem pendidikan kita setelah merdeka, tanpa sadar atau mungkin sadar, meneruskan tradisi pembodohan itu. Mari kita bahas apa yang kurang ajar dari sistem kita sendiri. Pertama, ganti menteri, ganti kurikulum. Ini penyakit kronis.
Setiap ada pejabat baru naik, pasti ganti kebijakan biar kelihatan kerja. Kurikulum diubah-ubah bukan berdasarkan riset jangka panjang, tapi berdasarkan proyek. Siapa yang jadi korban? Guru dan murid. Guru sibuk belajar kurikulum baru, murid bingung jadi kelinci percobaan. Kapan belajarnya kalau sibuk adaptasi terus? Kedua, budaya hafalan dan patuh. Ingat nggak zaman sekolah dulu? Kita lebih sering disuruh menghafal tahun dan nama tokoh daripada diajak diskusi kenapa peristiwa itu terjadi. Sistem kita tidak mendesain anak untuk berpikir kritis. Sistem kita mendesain anak untuk patuh. Duduk diam, dengarkan guru, catat, hafal, ujian, lupakan. Kalau lu banyak tanya, lu dibilang ngeyel. Kalau lu kritik guru atau sekolah, lu dibilang nakal. Ini adalah warisan feodal yang masih nempel. Akibatnya apa? Kita mencetak generasi asal bapak senang. Generasi yang takut beda pendapat. Generasi yang kalau dikasih berita hoax di grup WhatsApp keluarga, langsung percaya tanpa cek fakta, karena dari kecil tidak dilatih skeptis. Ketiga, kualitas guru yang disandera. Ini bagian paling miris. Gimana murid mau pinter? Kalau gurunya pusing mikirin, besok makan apa? Banyak guru honorer di negeri ini digaji lebih rendah dari tukang parkir atau oat milk di Mall Jakarta. Dan parahnya lagi, guru-guru kita disabotase oleh administrasi. Coba tanya guru kalian, waktu mereka habis buat ngajar atau buat ngisi laporan. Guru disuruh bikin laporan ini itu, aplikasi ini itu, SPJ Dana Bos sertifikasi yang ribet. Waktu buat mendidik karakter anak, habis dimakan birokrasi. Jadi, apakah ini sabotase? Ya, kalau pemerintah tahu masalah ini sudah puluhan tahun tapi nggak diberesin secara fundamental, itu namanya pembiaran. Dan pembiaran adalah bentuk sabotase paling halus. Dampaknya apa sekarang? Kita masuk ke era digital dengan modal kepala kosong. Teknologinya canggih, HP-nya iPhone atau Android terbaru, tapi usernya tidak di-upgrade. Fakta sejarah tadi melahirkan fenomena hari ini. Indonesia sering disebut negara dengan minat baca rendah, tapi cerewetnya tinggi. Kita malas baca artikel panjang, maunya nonton video 15 detik. Kita malas riset, maunya instan. Makanya, Indonesia jadi pasar empuk buat 1. Penipuan online. 2. Judol, judi, online, dan pinjol ilegal. 3. Politik identitas dan adu domba. Kenapa mudah ditipu? Karena daya nalar kritisnya tumpul. Kenapa mudah diadu domba? Karena literasi sejarah dan sosialnya rendah. Kita seperti orang yang dikasih mobil Ferrari internet, tapi nggak punya SIM dan nggak tahu cara nyetir. Akhirnya, nabrak sana-sini. Jadi intinya bukan orang Indonesia itu genetiknya bodoh. Bukan. Orang kita banyak yang jenius kalau keluar negeri. Masalahnya ada di wadahnya. Selama lebih dari 400 tahun, kita dikondisikan untuk tidak berpikir. Dan sekarang, wadah itu belum benar-benar diperbaiki. Kita cuma tambal sulam. Jadi, balik ke pertanyaan awal. Apakah kita diseding bodoh? Jawabannya, dulu iya oleh penjajah. Dan sekarang, ia oleh sistem yang kita biarkan bobrok. Miris? Jelas. Tapi poin video ini bukan buat bikin kalian pesimis, tapi buat nyadarin kita semua. Kalau kita nggak mau dibodohin terus, ya jangan cuma ngarepin kurikulum sekolah. Sekolah mungkin cuma ngasih ijazah, tapi pendidikan itu tanggung jawab lu sendiri. Baca buku, debat yang sehat, cek fakta sebelum sebar berita, dan jangan mau jadi BO yang cuma bisa nginggi aja. Sistem mungkin lambat berubah, tapi otak lu itu otoritas lu sendiri. Jangan mau disetting jadi NPC selamanya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian merasa sistem pendidikan sekarang sudah membaik atau jalan di tempat? Tulis unek-unek kalian di kolom komentar, kita diskusi di bawah. Jangan lupa like kalau setuju, dislike kalau lu agen company. Sampai jumpa di video selanjutnya.